Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Kamila dengan NIM 211020. Di sini saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Di sini saya akan memaparkan analisis saya terkait konflik bersenjata Taliban di Afghanistan, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Baik, di sini saya akan menganalisis tentang kasus Taliban di Afghanistan, di mana Taliban sampai saat ini masih menguasai Afghanistan, di mana rekam jejak dari kelompok milisi tersebut membuat khawatir dunia dengan keadaan kemanusiaan di Afghanistan. Dan ada beberapa pihak mengatakan bahwa Taliban tersebut merupakan aliran Islam yang mana aliran Islam yang paling keras, di mana dengan interpretasi super kaku terhadap hukum syariah versi mereka, di mana sejarah terbentuknya Taliban yaitu akibat adanya persaingan panglima lokal yang mana yang mewarnai politik Afghanistan setelah mundurnya Uni Soviet. Pada tahun 1978 terjadinya invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Selama 10 tahun, tentara Uni Soviet sebanyak puluhan ribu lebih menjejakkan kaki di Afghanistan, di mana Uni Soviet tersebut ingin menyokong Afghanistan menjadi negara komunis. Pada periode itu, suasana perebutan kekuasaan di Afghanistan diwarnai dengan suasana perang dingin. Sementara itu, beberapa kelompok pejuang Afghanistan yang anti-Soviet, mereka mendapat sokongan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Secara diam-diam, CIA juga menyuplai dana dan persenjataan kepada pejuang Afghanistan. Dan salah satu pejuang anti-Soviet ialah Muhammad Omar, di mana Muhammad Omar ini merupakan lulusan Islam Sunni Ortodoks di Deoband, India. Lalu Omar dan murid-muridnya dengan mazhab serupa, ia lalu mendirikan sebuah kelompok Islam Pashtun pada tahun 1994, yang mana kelompok tersebut dinamai Taliban, di mana Taliban tersebut dalam bahasa Pashtun artinya murid-murid. Yang mana yang menurut ideologi bahwa Taliban tersebut merupakan interpretasi Islami yang sangat kaku dan juga ekstrim. Pashtun Wali memiliki 3 pilar utama, yang mana yang pertama yaitu badal atau pembalasan yang setimpal, yang kedua ada milam setia yang artinya keramat tamahan, dan yang ketiga ada nanawatiyah atau tempat berlindung. Setelah Uni Soviet hengkang dari Afghanistan, lalu terjadilah perang sipil, di mana Taliban menguasai dan mendeklarasikan keamiran Islam Afghanistan pada tahun 1996. Pada saat kekuasaan Taliban, di mana kondisi kemanusiaan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan. Misalnya pada tahun 1997, Taliban melarang anak perempuan untuk bersekolah, dan juga perempuan dilarang bekerja di ruang publik. Dan laporan PBB mengungkapkan bahwa Taliban pernah melakukan pembunuhan massal, dan Taliban juga pernah menolak bantuan PBB untuk 160.000 warga yang menderita kelaparan. Para analisis pun mengatakan bahwa ajaran interpretasi Islam ala Taliban itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam Deobandisme, dan para ulama di Darul Ulum Deoband pun mengatakan demikian. Mengapa Taliban sangat populer? Taliban sangat populer bukan hanya karena kelompok milisi tersebut. Di balik itu, Taliban merupakan kesukuan yang sangat kuat, di mana mayoritas kesukuan dari Taliban tersebut merupakan etnis Pashtun, di mana etnis Pashtun ini mayoritas yang berada di Afghanistan. Kelompok Taliban berada banyak di pedesaan di Afghanistan, di mana faktor yang sangat mempengaruhi Taliban tetap berpengaruh di Afghanistan, yang paling utama adalah karena lemahnya tindakan hukum yang ada di Afghanistan. Kasus korupsi dan impunitas di dalam penegakan hukum Afghanistan membuat warga Afghanistan itu sendiri berpaling ke penegakan hukum ala Taliban.
Karena pengadilan Taliban tersebut sangat cepat eksekusinya, di mana seorang pencuri langsung diberikan tindakan di mana langsung dihukum secara ala Taliban. Dan sedangkan pada pengadilan Afghanistan sendiri itu sangat bertele-tele bahkan berabad-abad untuk mengeksekusinya. Dan ada kemungkinan besar tidak adanya hukuman. Namun pada tahun 2001 sampai 2021, kelompok Taliban sempat terpojoki karena adanya 10.000 pasukan dari NATO dan AS yang berada di Afghanistan. Namun setelah itu, kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan. Setelah kelompok Taliban menguasai kembali Afghanistan, ada salah satu pimpinan Taliban yang menuliskan bahwa ia akan menjanjikan bahwa adanya sebuah ketentraman dan adanya sebuah hak asasi manusia. Pemimpin Taliban menjanjikan bahwa akan adanya kesetaraan di Afghanistan dan kesetaraan bagi perempuan untuk bersekolah dan bekerja, serta dilindungi oleh negara dan juga adanya penyamarataan dalam masyarakatan. Akan tetapi, rekam jejak dari kekuasaan Taliban membuat beberapa pihak ragu akan janji-janji dari pemimpin Taliban tersebut. Mengapa beberapa pihak ragu akan janji-janji kelompok Taliban tersebut? Karena pada rekam jejak sebelumnya, banyak sekali pembunuhan yang terorganisir yang dilakukan oleh Taliban, yang mana pembunuhan tersebut terus berlanjut, baik itu pembunuhan terhadap pegawai pemerintahan, pekerja, aktivis, serta jurnalis. Di mana jika beberapa pihak ini menyetujui akan adanya janji-janji dari para kelompok Taliban, yang pertama, akankah perempuan bisa berpergian tanpa mahram? Yang kedua, akankah perempuan bisa dijadikan hakim? Dan yang ketiga, apakah perempuan akan dapat hak-haknya? Dan apakah perempuan bisa menjadi pemimpin jika masih di bawah kekuasaan kelompok Taliban? Dan bangsa Indonesia pun ikut andil dalam kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan, di mana Indonesia harus memberikan hak-hak pengungsi secara penuh terhadap pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia, karena sudah tercatat 13.000 pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia. Dan Indonesia juga bersama PBB dan bangsa-bangsa lainnya untuk membahas strategi apa sih untuk perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Dan tentunya pemerintahan Indonesia juga harus bisa mendesak Australia agar mempercepat proses pemukiman warga Afghanistan tersebut. Dan selain peran Indonesia terhadap kemanusiaan yang ada di Afghanistan, tentunya ada pula peran dari PBB untuk Afghanistan sendiri, bahwa PBB mendesak semua pihak untuk menahan diri demi melindungi nyawa dan memastikan kebutuhan manusia terpenuhi. Dan PBB juga telah memprioritaskan kepada Afghanistan selama beberapa minggu terakhir. PBB memperkerjakan sekitar 3.000 karyawan berkebangsaan Afghanistan dan sekira 720 anggota staf internasional di Afghanistan, di mana PBB juga untuk terus-terusan mendesak kepada Taliban agar berakhirnya perang di Afghanistan tersebut. Dan PBB juga selalu memantau keamanan yang ada di Afghanistan dari jam ke jam. Dan sementara lain, dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris terus menerjunkan pasukan tentaranya ke Afghanistan untuk membantu peperangan antara Afghanistan dengan Taliban tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB tersebut tidak bukan bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan, yang mana yang merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh PBB untuk mewujudkan tujuan, yaitu peace and justice. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait analisis konflik bersenjata Taliban di Afghanistan. Mungkin saya cukupkan, dan ada salah satu pantun, Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati, jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.